Momen Lebaran di Indonesia pada tahun 2025 ini masih dibayangi oleh resiko lesunya perekonomian. Perputaran uang selama libur Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri 2025 diprediksi turun. Prediksi ini mengacu pada jumlah pemudik yang diperkirakan akan mengalami penurunan di Lebaran tahun ini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi, Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan akademisi, jumlah pemudik diperkirakan hanya 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari penduduk Indonesia. Angka itu turun 47,12 juta orang atau sekitar 24% dibandingkan tahun 2024 lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Berkurangnya jumlah pemudik ini menjadi anomali karena secara historis jumlah pemudik selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 dan 2021 di mana jumlah pemudik mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan jumlahnya tak sampai 2 juta orang karena pemerintah melarang untuk mudik selama pandemi COVID-19. Namun angka pemudik kembali melonjak menjadi 85,5 juta orang pada tahun 2022 saat mudik kembali diperbolehkan oleh pemerintah. Selanjutnya jumlah pemudik juga terus melonjak menjadi 123,8 juta orang di tahun 2023 dan 193,6 juta orang pada tahun 2024. Seiring adanya perkiraan bahwa jumlah pemudik di tahun 2025 ini akan lebih rendah dibandingkan tahun 2024 lalu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan, asumsi perputaran uang di liburan Idul Fitri 2025 diprediksi hanya mencapai 137,97 triliun rupiah. Angka itu lebih rendah 12,3% jika dibandingkan dengan angka perputaran uang di periode Lebaran tahun 2024 yang mencapai 157,3 triliun rupiah. Sarman mengatakan bahwa penurunan jumlah pemudik ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, yaitu karena jarak libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru serta Idul Fitri terbilang sangat berdekatan, sehingga masyarakat yang sempat berlibur selama Nataru tidak lagi merencanakan liburan atau pulang kampung saat libur Idul Fitri. Selain itu, menurut Sarman, dengan kondisi ekonomi saat ini, masyarakat cenderung menghemat pengeluaran. Terlebih mengingat dalam beberapa bulan ke depan, anak sekolah akan memasuki tahun ajaran baru yang memerlukan biaya. Faktor lain pemicu turunnya jumlah pemudik adalah maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta penurunan daya beli masyarakat dan faktor cuaca. Resiko adanya pelemahan daya beli masyarakat itu pun juga diakui oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani. Terlebih, data indeks harga konsumen yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS juga menunjukkan bahwa Indonesia kembali mencatat deflasi di bulan Februari 2025. Biasanya kita selalu menunggu ya, karena Lebaran itu selalu menjadi salah satu pendorong penting, terutama bagi sektor seperti retail, pariwisata, akomodasi, makanan minuman, serta transportasi. Jadi aktivitas mudik kan biasanya melibatkan ratusan juta masyarakat dari berbagai daerah ya, jadi memberikan efek berantai terhadap sektor-sektor tersebut. Namun kali ini memang kita melihat Lebaran tahun ini juga masih dibayangi dengan sentimen daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih ya. Jadi memang kalau kita lihat di tahun 2024 itu data BPS menunjukkan Indonesia masih mengalami deflasi dari Mei sampai September 2024 yang ternyata berlanjut juga di 2 bulan pertama tahun 2025. Ini kemarin kan BPS mengumumkan deflasi tahunan pada Februari itu tercatat 0,09% year on year. Dan deflasi bulanannya 0,48%. Ini jadi kalau kita lihat memang menjadi perhatian karena ini menjelang periode musim Ramadan dan Lebaran. Deflasi yang sempat terjadi selama 5 bulan beruntun di tahun 2024 dan kembali terjadi di bulan Februari tahun 2025 memang menimbulkan kekhawatiran soal lesunya daya beli masyarakat. Dan khusus untuk deflasi di Februari 2025, hal itu terbilang sangat mengejutkan karena terjadi sebulan sebelum Ramadan. Padahal biasanya di masa sebulan sebelum Ramadan justru terjadi kenaikan inflasi karena masyarakat meningkatkan permintaan barang terutama makanan. Setidaknya dalam 30 tahun terakhir, baru di tahun 2025 inilah
Indonesia mencatat deflasi secara bulanan di periode bulan sebelum Ramadan. Deflasi tahunan di Indonesia juga sangat jarang terjadi sejak era krisis tahun 1997 hingga 1998. Indonesia hanya mengalami 2 kali deflasi tahunan, yaitu pada Maret tahun 2000 dan Februari tahun 2025. Artinya, fenomena deflasi tahunan di Indonesia hanya terjadi 25 tahun yang lalu. Adanya potensi tekanan pada daya beli masyarakat juga diakui oleh ekonom Bank Mandiri Agus Santoso. Agus menyebutkan bahwa ada indikasi konsumsi masyarakat di Lebaran tahun 2025 ini cenderung defensif. Namun menurut Agus, salah satu hal positif yang perlu diperhatikan adalah masih cukupnya likuiditas di perekonomian Indonesia. Ya, kalau kita bandingkan antara Lebaran tahun ini dengan Lebaran tahun sebelumnya, kalau kita bisa bilang memang ada potensi penurunan perputaran uang. Tapi kalau di sisi lain kita ada satu hal yang positif yang masih kita lihat dalam hal ini adalah likuiditas di market. Jadi kalau kita lihat dari sisi M2 real growth-nya, kemudian kalau kita lihat juga data uang kuartal yang ada di cash on hand di masyarakat saat ini juga masih tumbuh positif. Yang menjadi isu kalau dari kacamata kami adalah sebenarnya dari sisi konsumsi masyarakat yang tadi disampaikan bahwa memang ada indikasi konsumsi masyarakat di Lebaran tahun ini itu cenderung defensif. Ini juga terkonfirm kalau kita bandingkan dengan beberapa realisasi dari data Mandiri Spending Index kita yang per Maret ini juga hanya tumbuh 1,4% secara week to week kalau kita lihat di periode Lebaran tahun ini. Ini relatif lebih rendah kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di periode Lebaran tahun sebelumnya yang secara mingguan tumbuh sekitar 4,7%. Ini menjadi indikasi bahwa memang konsumsi masyarakat di periode saat ini cenderung defensif. Terutama kalau kita lihat memang ada beberapa faktor, tadi disebutkan ada indikasi penurunan jumlah orang yang mudik, kemudian mobilitas masyarakat juga ada tendensi penurunan yang sehingga dalam hal ini menyebabkan perputaran uang juga melambat di Lebaran tahun ini. Untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di masa Ramadan dan Lebaran, Bank Indonesia telah mempersiapkan uang layak edar sebesar 180,9 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025. Namun Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang memprediksi uang layak edar tersebut tidak akan terserap sepenuhnya. Padahal jumlah uang layak edar yang dipersiapkan BI tersebut juga lebih rendah dibandingkan jumlah uang layak edar yang disiapkan Bank Indonesia di tahun 2024 yang mencapai 197,6 triliun rupiah. Namun menurut Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Muhammad Anwar Basori, menurunnya jumlah uang layak edar yang disiapkan untuk momen Lebaran itu lebih disebabkan oleh perilaku pembayaran masyarakat yang saat ini cenderung lebih banyak menggunakan sarana pembayaran digital dibandingkan uang kartal. Memang kita memproyeksikan untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri itu sedikit menurun. Itu sebetulnya terkait dengan perilaku masyarakat sekarang ini dari transaksinya kepada non-tunai. Karena kan tidak kita pungkiri bahwa perkembangan digitalisasi untuk payment system kita itu luar biasa. Kalau kita bicara kemarin data per Februari itu kan sekitar 32,1% kenaikannya YUY, Mbak. Apalagi kita bicara kris di atas 150%, kemudian juga yang lainnya. Sementara kalau kita lihat komposisinya daripada uang beredar, terutama untuk kita bicara mengenai fungsi uang sebagai payment, yaitu kita itu sebenarnya uang kartal hanya sekitar 19% saja komposisinya. Sehingga dari pengamatan kita seperti itu, sehingga di dalam seperti itu kita memang mempromosikan bahwa untuk bertransaksi itu ada kecenderungan bukan size-nya secara payment system-nya berkurang, tapi memang komposisi uang kartal itu akan sedikit melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita memang memproyeksikan untuk kegiatan Ramadan dan Idul Fitri itu sedikit menurun dan konsisten. 2 tahun 3 tahun yang lalu ada 190-an, kemudian kemarin 183 tahun yang lalu, dan kita sedikit menurun sekitar 180 T. Jadi memang ini yang kita perhatikan karena memang perubahan daripada perilaku masyarakat untuk bertransaksi tidak hanya menggunakan uang kartal, tapi juga sudah bisa menggunakan beberapa alternatif sisi pembayaran digital lainnya. Anwar pun menekankan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia yang paling tinggi sepanjang tahun memang terjadi di momen Ramadan dan Lebaran.
setiap namanya aktivitas lebaran jatuhnya di triwulan apa, itulah yang menimbulkan aktivitas ekonomi kita kan Mbak. Nah aktivitas ekonomi pasti akan jatuh paling tinggi, itu adalah kuartal di mana terjadinya namanya Ramadan dan Lebaran itu jatuh. Sehingga pada saat yang sama tentunya olinya, yaitu uangnya tadi juga akan munculnya di situ semua. Meski aktivitas perekonomian cenderung meningkat di setiap momen Lebaran, namun untuk tahun 2025, ekonom Bank Mandiri Agus Santoso juga menyebutkan bahwa pelemahan daya beli masyarakat masih menjadi ancaman. Berbagai fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan, seperti tren PHK yang melanda sejumlah industri, menurutnya memicu perputaran uang dan konsumsi masyarakat cenderung melambat di kuartal pertama tahun ini. Tahun ini, kebetulan kalau tahun ini dari sisi inflasi, harga barang sangat terjaga sehingga mendukung daya beli masyarakat. Namun di sisi lain ada faktor daya beli ya, daya beli yang tadi yang saya sampaikan masih positif tapi ada tendensi pelemahan, yaitu salah satunya tadi akibat tren PHK yang meningkat dan kemudian ada beberapa faktor lain yang menyebabkan perputaran uang maupun konsumsi di kuartal 1 ini melambat. Kalau kita bandingkan dengan dampaknya, mungkin kami menghitung ya beberapa simulasi akibat dari berbagai dinamika yang ada di kuartal pertama ini. Salah satunya terkait dengan tren PHK yang meningkat, kemudian ada isu terkait dengan pelemahan daya beli, itu ada potensi bisa menurunkan konsumsi domestik sebesar 1,2% poin secara Q-on-Q di kuartal 1 tahun ini. Dari sisi pelaku usaha, Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani pun mengakui bahwa minat masyarakat untuk melakukan aktivitas belanja atau konsumsi memang mengalami penurunan. Kalau kita lihat secara menyeluruh memang kondisi sentimen pasarnya kita lihat ya, kalau kita ke mal-mal juga sekarang di daerah-daerah juga tidak seperti biasanya gitu, walaupun sudah genjot dengan diskon dan lain-lain, tapi kelihatannya memang appetite untuk konsumsinya ini memang terjadi penurunan. Karena itu, Sinta berharap tetap adanya stimulus untuk mendorong konsumsi dan daya beli, tidak hanya di masa Lebaran namun juga di waktu-waktu berikutnya. Kami melihat bahwa konsumsi ini sangat penting, tidak hanya dilakukan karena menjelang ini Lebaran, tapi tentunya setelah ini ya ini terus harus diberikan tadi insentif dan stimulus yang untuk terus bisa menggerakkan, dan gimana caranya reformasi struktural yang berjalan ini terus harus digulirkan gitu loh. Jadi saya rasa kita juga kemarin juga udah iniin dari, kita nggak melihat hanya kondisi pada saat ini ya, secara kita kan mesti lihat dari both supply dan demand. Jadi kadang-kadang dalam satu sisi stimulus untuk meningkatkan demand, tapi juga dari supply-nya kan berarti harus ada penurunan daripada biaya-biaya gitu. Nah ini juga harus jadi perhatian kita. Pada akhirnya pemerintah memang harus waspada terhadap berbagai sinyal yang muncul di perekonomian Indonesia, khususnya yang terkait dengan konsumsi masyarakat. Mengingat variabel tersebut merupakan kontributor terbesar dalam pergerakan ekonomi Indonesia.